sama Lila. Jadi kita kali ini mau ngebahas sesuatu tentang pembulian. Ada yang tahu itu pembulian apa? Apa sih? Itu gerakan perundungan gitu. Ya, Iya, betul. betul. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas topik yaitu pembulian. Oh ya guys, kalau pembulian itu biasanya tuh mulainya tuh dari apa sih? Terus kenapa bisa terjadinya pembulian? Karena nih kalau yang gue lihat sekarang ini, karena kayak semakin banyak itu orang-orang tuh saling membuli, apalagi cenderung kayak di sekolah tuh pasti banyak pembulian. Itu kenapa sih? Bisa dari kebiasaan. Mungkin kayak yang tadinya biasa aja, oke, kayak ya udah, tapi itu bisa berdampak buat psikologinya mereka. betul. Nah itu biasanya membulinya itu dengan cara apa? Biasanya tuh bisa dari perkataan, kayak misalnya dia bercanda-bercanda, terus kayak ternyata tuh mungkin menurut dia tuh kayak bercanda doang, tapi yang Bully itu dia dan dia rasa tuh yang dibully itu ngerasanya kayaknya itu omongan yang benar gitu loh. Jadi kayak mungkin ngerasa jadinya mentalnya jadi kayak keganggu atau gimana gitu. Iya benar-benar sih. Gue juga sekarang sih masih ngeliat banyak banget ya kayak anak-anak suka, anak-anak SD bahkan itu banyak banget kayak di lingkungan sekolah gue tuh masih suka main kata-kataan orang tua, terus kayak masih suka ngejelek-jelekin warna kulit, bahkan itu tuh masih banyak banget ternyata. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban menjadi kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Terus kalau misalkan yang kalian tahu selain itu apa aja? Itu biasanya cyberbullying. Itu bisa jadi kayak di medsos. Iya, betul. kita bully-bulian Dari kata-kata doang. ya dari sosial media itu kan sekarang banyak banget ya kayak gitu. Iya sih bener banget. Kayak misalkan ada yang ngepost postingnya dirinya lagi kemana gitu, terus ada yang ngebully gitu kali ya, ada yang nggak suka kan gitu ya. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Iya sih bener banget. Nah selain itu ternyata kita juga ada nih satu contoh kasus yang baru banget viral kemarin, yaitu Timothy Anugrah Saputra. Oh iya, aku Itu. juga Ada tahu? Iya, Iya, kita juga tahu. Kalian bisa ceritain nggak tentang itu gimana? Tentang kasus yang kemarin baru viral itu. Sebenarnya sih nggak begitu ngikutin kasusnya banget dari nol. Oh ya, jadi kalau misalkan yang aku tahu nih ya tentang kasus kemarin bully itu, jadi tuh si almarhum Timothy ini kan dia kan sedang menjalankan tugas kuliahnya gitu kan. Dia sedang berkuliah di mana namanya? Universitas Udayana, iya, Udayana. Universitas Udayana di Bali. Nah dia tuh emang kalau menurut aku itu mungkin dia memang memiliki sesuatu penyakit gitu kan, yang emang kayak kalau orang nggak tahu itu disangkanya itu kayak ini kayak orang gila kayak gitu, padahal kayak kurang gitu iya, ya. padahal itu nggak seperti itu. Dia juga punya kelebihan kok. Buktinya dia bisa masuk fakultas inian kan, kedokteran. Iya, karena juga keluarga mereka tuh ternyata tuh orang kedokteran semua, bahkan orang tuanya pun, nenek kakeknya juga seperti itu. Terus nih ya, dari yang aku lihat ternyata dia tuh mendapatkan perlindungan dari kayak kecil gitu sebenarnya. Iya, tapi karena orang tuanya tahu, orang tuanya juga pintar. Pas Timothy kecil itu mamanya tuh, orang tuanya tuh cari sekolahnya tuh yang emang bagus buat dia, yang bakalan gak akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ternyata pas Timothy kuliah ini, Timothy mendapatkan itu. Terus abis itu ternyata Timothy itu mungkin mereka dibully apa gimana kali, mereka membuli Timothy apa gimana kali ya. Terus ternyata Timothy itu jatuh dari lantai 4 gitu. Betul. Tapi pas awalnya itu orang-orang bilang tuh itu bukan di lantai 4, ada yang bilang di lantai 2, ada yang bilang di lantai 3. Terus pas Timothy udah dibawa ke rumah sakit sama ada guru di kampusnya itu, terus langsung dikontak ke orang tuanya Timothy, mamanya Timothy,
langsung dah tuh Mama Timothy langsung nyamperin ke rumah sakit. Terus habis itu di situ Timothy tuh belum apa namanya, belum hilang nyawanya, dia Masih masih setengah sadar, sadar. iya masih setengah sadar tapi udah koma gitu. Terus masih bisa diajak bicara juga. Terus ditanya sama Mama Timothy, kamu tuh sebenarnya jatuhnya dari lantai berapa? Karena dia yang bilang lantai ini ya. Ternyata di lantai 4. Dan kayak Masya Allah, menurut aku kayak wah, lantai 4 loh, itu lumayan banget. Ternyata masih bisa masih ada nyawanya gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak malah langsung meninggal di tempat Iya gitu. betul. Tapi ya emang banyak banget luka-luka gitunya sih, maksudnya. Masuk ke Iya, dalam. dalamnya. Cuman kalau yang luka-luka luar itu nggak terlalu kelihatan bahkan, tapi ternyata di dalamnya. Oh ya nih guys, aku mau nambahin. Jadi tuh bullying itu tuh bukan cuma dari kayak kalian dari kekerasan doang, kayak misalnya dari ditabok, ditonjok ataupun gimana, tapi bullying tuh juga bisa dari omongan gitu. Nah biasanya tuh omongan tuh bisa jadi lebih sakit ke hati ya kan. Betul. Jadi belum tentu omongan yang kita keluarkan ke orang lain itu tuh baik buat mereka. Kita juga nggak tahu kan, misalnya kita kayak ih kalau kayak gitu sih gitu kan, padahal itu cuma kita bercanda doang. Tapi kan yang dirasa sama dia itu belum tentu itu cuma ejekan. Betul. Tapi bisa aja emang tuh kayak emang sengaja buat ngejelek-jelekin dia gitu. Apalagi Jadi kan kita juga nggak pernah tahu ya orang itu lagi ngerasain insecure atau enggak sama Iya, dirinya sendiri betul. gitu. Jadi kayak mulai sekarang jangan terlalu banyak ngomong macam-macam ke orang gitu nggak sih? ya harus jaga omongan intinya. Juga yang paling aku takutin tuh kalau misalnya bully itu lebih ke mental yang kena daripada fisik. Betul. Kalau fisik tuh masih bisa diobatin, Obatin. tapi kalau misalnya mental itu pasti susah dong. Kayak gitu. Juga kalau mental pasti gimana ya ngobatinnya? Betul, itu lebih susah sih ya. Terus mental juga buat nutupinnya tuh juga lumayan susah, karena kita bisa aja ketakutan nanti, kayak sedikit dejavu, terus kita langsung kayak ketakutan gitu karena mungkin dulunya pernah digituin gitu. Nah teman-teman tahu nggak gimana sih caranya buat menghindari bullying gitu, buat mencegah bullying itu gimana caranya? Kalau itu terjadi sama aku sih, aku akan menempatkan diri aku yang paling aman dulu. Jadi kayak misalnya kita di satu circle, terus circle itu misalnya punya satu orang aja yang menurut aku ini tuh beresiko. Jadi aku bakal ninggalin itu. Jadi nggak masuk ke circle itu. Mendingan sendiri daripada harus Betul ke iya. situ. Jadi kita juga harus pinter-pinter cari teman. Teman. Tuh. Kalau misalkan ngerasa udah kayak wah ini kayaknya toxic deh buat gue, jadi kayak mendingan menghindar aja Iya, betul. daripada harus terus-terus sama satu circle itu. Iya, karena bisa aja nih kita bertahan ya, karena kita udah nggak punya teman, misal kayak gitu kan, gue masih sama dia aja deh, tapi dia kayak gini ke gue gitu kan, kayak dia nyakitin gue, tapi kalau gue nggak sama dia sama siapa lagi? Tapi kalau menurut aku mendingan kita tinggalin aja daripada kita harus bertahan sama yang toksik kayak gini, daripada nanti malah jadi penyakit gitu dari kita. Jadi mending kita sendirian aja, bisa bebas gitu kan. Ya ntar temen juga ada lagi kok, asalkan kita yang sendiri yang mau bersosialisasi ke orang-orang lain gitu. Tapi yang utama kita harus koreksi diri kita dulu sendiri sih. Apa yang salah, apa yang mungkin orang yang nggak suka mungkin dari kita juga sendiri, ya itu kan? bisa jadi. Ya aku mau nanya nih, saran apa yang bisa kita lakuin kalau misalkan kita melihat ataupun kita ternyata yang terkena bullying? Ya untuk korban, kalian nggak sendiri. Kalian bisa berbicara ke orang yang terpercaya, mungkin kayak temen yang bener-bener temen, orang tua, guru atau konselor, atau mungkin dokter psikis. Bicara itu bukan kelemahan, itu justru membuka peluang untuk keluar dari masalah yang kalian hadapi. Intinya harus berani speak up. Ya. Nah kalau untuk sanksi itu jangan diam, karena kadang tuh satu kata hey stop aja tuh bisa merubah gitu loh. Tindakan kecil bisa menjadi dampak yang Berguna besar. banget Jadi ya. kayak berguna banget gitu buat saksi. Dan untuk kita semua sendiri, untuk diri kita sendiri, kita juga harus jaga kesehatan mental utama.
Dan terus kita juga harus rutin waktu buat istirahat. Dan Terus ngobrol tentang perasaan, terus juga tahu kapan kita tuh butuh bantuan personal untuk diri kita sendiri gitu. Oke, jadi itu saja podcast dari kita bertiga tentang pembulian. Jadi teman-teman, kita juga harus selalu ingat ya, bahwa bullying itu bukan cuma hal kecil. Ingat, karena kehormatan, rasa aman, martabat itu tuh sangat penting untuk setiap manusia. Jadi nggak semua manusia juga kuat, nggak semua manusia juga lemah, tapi pasti ada batas-batasnya di mana dia juga merasa tersakiti, merasa Insecure merenung, juga kadang pasti. Iya, jadi sebagai manusia yang baik, yang berakhlak, kita tidak boleh mengikuti hal tersebut. Jangan sampai kita pernah melakukan pembulian itu kepada orang lain. Jadi kita harus tetap selalu berkata baik, memiliki sikap yang baik agar tidak bikin sakit hati seorang. Tuh. yang pertama dan utama itu harus menjaga iman, kekuatan iman. Pokoknya yang pertama tuh harus iman dulu dikuatin, terus kalau udah kuat pasti kesananya udah pasti baik. Dan juga jaga pergaulan ya guys. Iya, jaga kita pergaulan. harus Kalau menghindari. misalnya ada teman yang membuli, kita harus kita jangan pernah ikut membuli juga. Jadi kita kalau misalkan kita punya teman yang suka ngebully, kita harus ngingetin jangan kayak gitu lagi, karena nanti orang yang dulunya itu suka membuli, nanti kehidupannya di masa depan itu bakalan gak baik-baik aja, bakalan rusak, hidupnya gak bakal aman, gak bakal tenang. Betul. Karena dulunya mereka suka seperti itu. Oke. Dan juga buat yang dibully, kalau misalnya kalian lihat yang orang dibully, nggak apa-apa, temenin aja guys. Iya. Hitung-hitung kita juga nambah temen juga. Siapa tahu nanti dibalas sama Allah dengan hal yang lebih baik dan baik. Oke, cukup sekian. WSL Pamit undur diri. Bye bye.